Soal yang pertama itu selesaikan X sehingga log ya buat nomor 1 itu selesaikan X sehingga log X pangkat 3/2 dikurangi log akar X sama dengan 5. Jadi kayak gini. Nah ini lognya disederhanakan dulu. Yang ini akar X menjadi X pangkat setengah. Kayak gini. Nah terus selanjutnya ini pakai sifat logaritma. Karena ini pengurangan, maka ini bisa dibagi tunggal. Jadi kayak gini, ini dibagi log X pangkat 3. Nah ini karena ini X sama X, ini bisa dikurangi log X pangkat ya, jadi 3/2 dikurangi setengah maka 5. Nah ini 3/2 dikurangi setengah, 3/2 dikurangi setengah, ini kan 1, 2/2 dengan 1. Sehingga 5 ini dijadikan bentuk log, sehingga log X sama dengan log 10/5. Sehingga didapatkan X sama dengan 10/5 kayak gitu. Gimana, mungkin buat soal yang pertama ini ada yang ditanyakan dulu? Ya mungkin buat nomor 1 ini mungkin masih mudah ya. Gimana, ada yang ditanyakan atau lanjut nomor 2? Mungkin lanjut, Mas. Ya lanjut ya ke soal nomor 2. Soalnya dapatkan dx dengan diferensiasi logaritmik y sama dengan ln 2x pangkat tan 3x. Ini kayak gini. Ya, jadi nomor 2 kayak gini. Ini karena mendapatkan dx-nya dengan diferensiasi logaritmik ini di masing-masing ruas ini di logaritmakan. Ini menggunakan logaritma natural sehingga ln y sama dengan ln dari ln 2x pangkat tan 3x. Nah, karena ini perpangkatan ini bisa turun sehingga ln y sama dengan tan 3x dikali ln dari ln 2x. Nah, ini dimisalkan dulu. Jadi, misal U sama dengan tan 3x. Nah, turunan dari tan 3x ini du/dx sama dengan 3 secant kuadrat 3x. Nah, gitu. Terus ini dimisalkan lagi P sama dengan ln dari ln 2x. Nah, ini dimisalkan U sama V, ini buat turunannya nanti ini bisa dijadikan U aksen V plus UV aksen. Itu pakai persamaan, itu pakai sifat yang itulah dimisalkan U sama V, ini V-nya sama dengan ln dari ln 2x. Ini dimisalkan lagi, misal G sama dengan ln 2x. Nah, karena setelah dimisalkan G sama dengan ln 2x ini, sehingga V-nya kan jadi ln G. Karena ln 2x ini sudah dimisalkan jadi G, sehingga bisa diturunkan dg ini G diturunkan terhadap X, sehingga dE/dx sama dengan 1/2x. Ini turunan dari ln 2x. Nah, terus bisa diturunkan juga V terhadap G, sehingga dW/dg sama dengan 1/G. Itu turunan dari ln G ini. Nah,
setelah dapat super G, ini G-nya di substitusi lagi pakai yang dimisalkan tadi, ln 2X yang nah setelah dapat dg per dx sama dv per dg, ini bisa dicari dv per dx-nya pakai aturan rantai. Itu dv per dx sama dengan dv per dg dikali dg per dx. Jadi tinggal dikalikan, dv per dg tadi udah dicari, yaitu 1/ln 2x, terus dg per dx-nya udah dicari juga 1/2x, sehingga didapatkan dv per dx yaitu 1/2x dikali ln 2x. Nah, sehingga didapatkan turunan dari ruas kanan, ruas yang ini, yang ruas kanan ini pakai ini sifat turunan, yaitu du per dx atau u aksen dikali v ditambah u dv per dx. Nah, ini du per dx-nya tadi udah dapet, ini yang 3 sekan ini, 3 sekan kuadrat 3x, terus v-nya ini yang tadi dimisalkan, yang ini, terus u-nya 3x, terus dv per dx-nya tadi udah dicari 1/2x dikali ln 2x. Oh ya, setelah diturunkan ruas kanan, yang kiri ini juga diturunkan terhadap y, yaitu turunan dari ln y ini 1/y d per dx. Nah, yang kanan ini udah dapat di atas ini, sama kayak yang atas ini. Ini cuma disederhanakan, terus didapatkan dx sama dengan ini y-nya pindah ruas ke kanan, substitusi pakai yang awal tadi, yang tan 3x. Nah, sehingga didapatkan dv per dx-nya kayak gini. Gimana buat nomor gitu, buat nomor 2 mungkin ada yang ditanyakan dulu atau bisa di... Permisi Mas, izin bertanya. Ya, silakan. Itu turunan dari ln 2x bukannya cuma 1/x ya Mas? Gimana 1 per berapa? Turunan dari ln 2x kan 1/x. Turunan dari ln 2x itu yang ini ya, Bang? Itu bukannya kurang dikali turunan dalamnya ya Mas? Oh iya, sorry. Ini sebenarnya pakai ya. Berarti kalau misal berarti gini 2. Ya gini harusnya ya. Ya makasih udah diingetin. Gimana, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Iya, silakan. Yang mana bisa diulangi nggak? Benar-benar. Oh ya, buat ini kan udah diturunkan ruas kanannya. Nah, ruas kiri yang atas ini itu juga diturunkan. Ini turunan ln y kan seperti y. Nah, karena ini terhadap y maka ada dy per dx-nya. Kayak gitu. Gimana, bisa dipahami nggak? Oh, ya.
Gimana, mungkin ada yang ditanyakan lagi mungkin? Gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Atau kalau mau lanjut, bilang lanjut aja gak apa. Lanjut, Mas. Ya, baik. Ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini dapatkan inverse fx dan ini 2x dari untuk x kurang dari sama dengan 1 sama x kuadrat untuk x lebih dari 1. Untuk nomor 3 ini dapat ini fx-nya kayak gini. Nah, untuk x kurang dari sama dengan 1 ini fx-nya kan sama dengan 2x. Nah, untuk mencari inverse ini kan tinggal dibalik x sama y-nya sehingga x sama dengan 2y. X sama dengan 2y ini sehingga y-nya bisa didapatkan y sama dengan x per 2. Nah, sehingga inverse dari fx itu bisa dicari yaitu x per 2. Nah, domain dari inverse fx sendiri itu merupakan range dari fx. Nah, range dari fx sendiri yaitu minus tak hingga x minus tak hingga x lebih dari minus tak hingga sampai x kurang dari sama dengan 2. Terus untuk x sama dengan untuk x lebih dari 1 itu fx-nya kan sama dengan x kuadrat. Nah, untuk mencari inverse-nya dibalik biasanya x sama dengan y kuadrat. Nah, sehingga didapatkan y sama dengan akar x. Sehingga inverse fx-nya sama dengan akar x. Terus domain inverse fx itu range dari fx. Nah, range fx untuk fungsi yang ini itu x lebih dari 1 kurang dari tak hingga. Nomor 3 ini ada yang ditanyakan dulu mungkin. Gimana? Buat nomor 3 ada yang ditanyakan atau lanjut ke nomor 4? Permisi Mas, mau Ya. tanya. Berarti kalau untuk dapetin range-nya, tinggal masukin domainnya kan Mas ke fungsinya?
Ya, buat nyari range-nya ini tinggal dimasukkan domainnya. Jadi nanti range dari fx itu dari berapa sampai berapa. Oke, makasih Mas. Maaf Mas, Ya. ini kenapa untuk domain X lebih kurang 1, akhirnya itu di tengah-tengah minus infinite dan 2, kenapa di tengah-tengah situ? Karena Yang mana? ya itu. Yang ini. Ya kenapa berganti ke lebih kurang dari 2 daripada kurang dari 1? Kurang dari sama dengan 1. Oh ya, buat range itu kan apa namanya? Dari efek. Kan hasil fx-nya. Nah, kalau dimasukkan 1 kan ini 2 kayak gitu. Bisa dipahami ya? Oh, masukkan ke yang sebelum X ini 2 sekali. sebelum di inverse. Yang mana? Itu dimasukkan ke F yang fungsi sebelum inverse. Ya, ini soalnya range-nya range dari fx, bukan dari inverse fx kayak gitu. Oke, terima kasih Mas. Mas izin tanya. Bisa. Jadi kalau misalnya Ya, silakan. kita nyari misalnya domain fx doang, berarti domain fx itu x lebih kecil sama dengan setengah ya Mas? Kalau misalnya fx doang. Ya, kalau domain dari fx saja itu ini aja. Ini aja. Bener kayak. Makasih Mas. Ya, bisa dipahami kan ya? Gimana, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Mungkin bisa dilanjut Mas. Ya, baik. Lanjut ke nomor 4. Buat nomor 4 ini hitung integral kayak gini. Nomor 4 itu hitung integral dari integral 0 sampai 1 dari x per akar dari 4 min 3x pangkat 4 dx. Nah, ini itu pakai ini integral dari fungsi trigonometrik gitu. Ya, jadi kalau ada bentuk yang kayak gini itu biasanya di otak-atik dulu biar bentuknya itu mirip-mirip sama mirip sama rumus integrasi yang ada di halaman 87 itu, yang rumus integrasi 1.60, 1.61, 1.62, atau bisa juga pakai yang di halaman 88 yang rumus integrasi 1.63, 1.64 sama 1.65. Nah, kalau dilihat-lihat ini yang bentuk yang kayak gini itu mirip sama 1.63. Jadi ini disederhanakan, di otak-atik dulu. Yang 4 ini dijadikan 2 kuadrat, terus yang 3x pangkat 4 ini dijadikan akar 3x kuadrat dipangkatkan 2. Gitu. Nah, terus ini dimisalkan U sama dengan akar 3x kuadrat. Terus DU turunan dari U ini 2 akar 3x dx. Nah, sehingga didapatkan dx-nya sama dengan 1/2 akar 3x du. Nah, karena ini dimisalkan, ini batas atas sama batas bawahnya nanti berubah. Yang batas atas ini kalau 1 dimasukkan ke sini, ini kan jadi akar 3. Terus kalau dimasukkan 0, ini U-nya tetap 0. Nah, setelah dimisalkan tadi, ini kan jadi X-nya ini tetap X gitu per akar 2 pangkat 2 minus
ini kan udah dimisalkan jadi U kuadrat kayak gitu. Terus dx-nya ini di substitusi pakai dx yang ini. 1/2 akar 3x du. Nah, setelah misalkan tadi x-nya ini bisa dicoret ke sini sama terus yang konstanta ini 1/2 akar 3 ini bisa dikeluarkan sehingga integralnya menjadi integral 0 sampai integralnya itu integral 0 sampai akar 3 dari 1/akar 2 kuadrat minus U kuadrat du. Nah, bentuk yang kayak ini itu mirip sama 1.63 yang integral du per akar a kuadrat minus U kuadrat. Nah, hasilnya itu inverse sinus U per A. Nah, U-A-nya ini 2. Terus batasnya juga dimasukkan dari 0 sampai akar 3. Nah, terus kalau dimasukkan U-nya ini, didapatkan hasilnya 1/2 akar 3 Pi per 3 min 0. Nah, terus mungkin buat nomor 4 ini ada yang ditanyakan dulu enggak? Mas izin bertanya, Mas. Itu akar 3 sama 0 dapat Ya, dari mana? silakan. Gimana, bisa diulangi nggak? Akar 3 sama 0 dapatnya dari mana, Mas? Oh, ini batas atas sama batas bawahnya ini diganti. Kan kalau pakai x, pakai dx, ini kan dari 0 sampai 1. Nah, kalau pakai du, ini 0 sampai akar 3. Ini 0 itu ini di substitusi ke nilai x yang di sini, yang ini. Ada di sini. Nah, setelah disubstitusikan didapatkan batas bawah sama batas atasnya nanti ganti kayak gitu. Yang batas atasnya ganti jadi akar 3, yang batas bawah gimana, bisa dipahami mungkin? Paham, Mas. Makasih, Mas. Izin bertanya, Mas. Ya, Izin silakan. bertanya, Mas. Itu untuk yang batas bawahnya tetap 0 karena kenapa ya, Mas, tadi? Ini kan bawah yang ini kan 0. Kalau dimasukkan x-nya
Iya, jadi berubah. Nomor 4 ada yang ditanyakan lagi mungkin. Izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Tadi untuk dapat sin min satunya dari mana, Mas? Sin min 1 U per 2. Benar. Sorry ya, ke DC lagi. Gimana ya? Gimana? Tadi yang mau tanya gimana? Jadi, maaf habis ke DC lagi. Sorry. Oh iya, Mas. Iya, jadi tadi kan dapat sin pangkat min 1 ya, Mas. Sin pangkat min 1 per 2 itu dari mana, Mas? Oh ya, itu dari kalau udah punya buku detailnya, itu bisa dilihat di halaman 88 yang di rumus 1.63. Jadi bentar. Jadi ini itu mirip sama
Ya, jadi kayak gini. Itu kan bentuknya mirip kayak gini. Kayak rumus yang 1.63 itu. Nah, jadi tinggal hasilnya udah dapet. Terus batasnya dimasukkan. Gimana, bisa dipahami nggak? Iya Mas, sudah paham. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Sepertinya bisa dilanjut, Mas. Ya, bisa dilanjutkan ke nomor 5. Ya, Mas, boleh. Ya, lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini dapatkan integral dari 1/akar 1 min e pangkat min 2x dx. Nah, ini sama kayak yang tadi. Ini bentuk yang di dalam integralnya itu diotak-atik dulu biar memenuhi kayak persamaan gini, kayak ada yang bisa disamakan gitu. Nah, kalau buat yang 5 ini dimisalkan, misal U sama dengan E pangkat min X gitu. Terus sehingga du per dx atau turunan dari E pangkat min X ini, turunan dari E pangkat min X ini kan E pangkat min X gitu. Turunan dari E pangkat min X itu E min E pangkat min X gitu. Nah, sehingga bisa didapatkan dx-nya. Dx-nya itu minus 1/E pangkat min X du. Gitu. Nah, kan berarti integralnya kayak gini. Yang 1/akar 1 min E pangkat min X dipangkat 2. Nah, ini kan U. Sehingga yang akarnya berubah jadi 1 min U kuadrat. Nah, buat dx-nya ini diubah ke yang ini yang udah dicari tadi, yaitu min 1/E pangkat min X du. Nah, E pangkat min X ini kan udah dimisalkan tadi. Dimisalkan U sama dengan E pangkat min X. Ya, sehingga min X, E pangkat min X ini jadi U. Jadi, ini minusnya pindah ke luar integral. Jadi, minus integral 1/U akar 1 min U kuadrat du. Nah, ini itu mirip sama ini mirip sama ini tuh mirip sama rumus yang di teorema 1.8.4 di halaman 104. Ya, jadi bisa dilihat integral yang bentuknya kayak gini itu hasilnya minus inverse sekant hiperbolik dari U. Hasilnya ini plus C. Nah, ini karena minus dikali minus menjadi sekant hiperbolik inverse dari U-nya ini disubstitusi lagi pakai yang tadi dimisalkan, yaitu E pangkat min X. Sehingga hasilnya integral ini sama dengan inverse sekant hiperbolik dari E pangkat min X ditambah C kayak gitu. Gimana, mungkin buat nomor 5 ada yang ditanyakan dulu? Nah, itu kayak proses konversinya integral 1/U akar 1 min U kuadrat ke sekant hiperbolik inverse gimana? Oh ya, jadi ini tuh kayak
Jadi bentuk integralnya itu sama kayak teorema 1.8.4 itu. Yang bentuknya itu oh ya kayak gitu. Ya, pokoknya dari teorema 1.8.4 gitu. Itu kalau bentuknya kayak gini, yang integral kayak gini itu nanti itu hasilnya jadi minus secant hyperbolic inverse U gitu. Ya kayak gitu. Jadi nanti kalau misal ada soal-soal yang kayak gini, yang bentuknya mirip-mirip kayak gini, itu biasanya diubah dulu bentuknya biar bisa ekivalen atau mirip-mirip sama teorema yang ada di buku kayak 1.84 atau 1.83 dan sebagainya. Mana bisa dipahami buat nomor 5 ini? Mas mau nanya, Mas. Ya, gimana? Itu saya masih belum ngerti yang kan itu kan ada dalam kurung min 1 per pangkat min X DO. Nah, terus di bawahnya itu kemana ya, Mas? 1 per pangkat min X ya. Oh ya, jadi ini kan buat minnya ini pindah ke depan integral, terus yang pangkat min X-nya ini jadi U. Soalnya kan di awal udah dimisalkan sama dengan pangkat min X, sehingga ini langsung aja diubah jadi U kayak gitu. Ini kan jadi perkalian gitu kan. Jadi U akar 1 min U kuadrat. Gimana, bisa dipahami nggak? Atau makasih Mas. Ya, baik. Gimana, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Gimana? Mama, gimana, bisa diulangi nggak? Saya enggak. Ya, saya mau bertanya, ini kan soalnya integral dari 1 dibagi akar 1 dikurangi pangkat min 2x dari dx. Kemudian ini kan integral ini kan menggunakan teorema yang persamaan trigonometri hiperbolik. Nah, itu bedanya kita nanti gunain yang hiperbolik sama yang biasa itu gimana, Mas? Ini kan dari soalnya kan cuma sama 1 dikurangi u kuadrat gitu, Mas. Akar dari 1 dikurangi u kuadrat gitu, Mas. Nah, bedanya kita nanti pakai yang biasa sama hiperbolik itu gimana? Oh ya, buat bentuknya mungkin bingungnya biasanya ya itu di hiperbolik atau di trigonometri biasa gitu. Nah, buat lihatnya biasanya itu dilihat di bentuknya kalau misal disederhanakan. Kalau misal kayak yang ini kan kalau dilihat itu bentuknya cuma ada di integral yang trigonometri itu aja, yang inverse trigonometri. Nah, kalau buat yang bentuk yang kayak gini, mungkin setelah dilihat di rumus integrasi di inverse trigonometri itu enggak ada. Jadi dilihat ke hiperbolik, oh ternyata ada gitu. Jadi dilihat dulu bentuknya kayak gitu. Buat ngerti ini biasa inverse trigonometri biasa atau inverse trigonometri hiperbolik gitu. Gimana, bisa dipahami nggak? Siap, terima kasih, Mas. Ya, baik.
Ya, intinya kalau yang inverse trigonometri ini biasanya kalau ada integral ini dilihat ke bentuk umumnya gitu. Yang ada teorema berapa atau rumus berapa gitu. Gimana buat nomor 5 mungkin ada yang ditanyakan lagi, atau buat nomor sebelumnya mungkin ada yang ditanyakan lagi, mungkin juga nggak apa-apa. Bisa mau tanya. Ya, silakan. Yang nomor 5 yang BU per DX-nya itu bukannya jadi min 1 per E pangkat X saja, ada minnya gitu. Oh ya, buat turunan E pangkat min X ini ya, ini sebenarnya bisa pakai aturan rantai. Jadi kan kalau dimisalkan min X ini U gitu ya, E pangkat U, berarti kan kalau misal ini dimisalkan kalau min X misal G gitu ya. Nah, berarti kan U-nya E pangkat G gitu kan. Ya, E pangkat G gitu. Nah, berarti kan turunan U ini kan bisa DU per DG dikali DG per DX gitu kan. Berarti turunan dari E pangkat G berarti kan tetap E pangkat G gitu. Sama sekali turunan G terhadap X yaitu min 1 gitu. Jadi min 1 dikali E pangkat G. Nah, E pangkat G ini kan E pangkat min X. Di min 1 dikali E pangkat min X gitu. Kalau masih bingung diturunkan langsung, itu bisa pelan-pelan pakai aturan rantai gitu. Gimana, bisa dipahami nggak? Lima sudah paham Mas. Ya. Baik. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Bisa Mas, mulainya nomor 2. Ya, kan. Gimana, mungkin buat nomor 1 sampai 5 udah paham semua? Mas, saya izin bertanya nomor 2, Mas. Benar, bisa tolong diulangi nggak? Hari ini jaringannya agak. Mau nanya soal yang tadi nomor 2 itu, yang Sorry, bisa ulangi lagi nggak? Banget nih, sorry. Halo Mas, mau tanya nomor 2 yang tadi itu Mas, yang tentang turunan itu. Ya, benar. Nomor 2 ya. Iya Mas. Ya, gimana? Nah, itu Mas, kan ini sama dengan tan 2x pangkat tan 3x. Kalau misalnya saya pakai sifat len itu, langsung saya bawa ke depan tan 3x-nya, bisa begitu Mas? Biar jadi len y sama dengan len dalam kurung len 2x pangkat tan 3x. Ini tanya bisa pindah ke sini, itu soalnya len yang ini kan len dalam kurung gitu kan, len 2x pangkat tan 3x. Ini tanya bisa ke depan, soalnya ini ada lennya ini. Kalau misal dikedepankan langsung kan nggak bisa gitu. Berarti kalau langsung gimana, bisa dipahami?
Ya, jadi gara-gara len itu yang pangkatnya ini bisa turun ke bawah. Ya, baik. Gimana, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Halo, Mas Ya, Iqbal, gimana? udah selesai? Buat pembahasan soalnya udah Pak, mungkin udah selesai buat Oke. sampai ini. Kalau udah selesai, ini masih ada 5 menit ya. Monggo. Baik, ini berarti udah selesai Pak, udah saya stop share kalau Ya, barangkali ada apa pertanyaan-pertanyaan dulu ya, 5 menitan ya. Saya mau masukkan ini Ya. apa di My Classroom ya. Ya, baik Pak. Ya.